Selamat pagi anak-anak. Selamat datang, selamat bergabung dalam SD bertingkat Kelapa 51. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang wawasan wiyata Mandala. Sebelumnya, Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Mincena Emma Kolis, SPD. Sehari-hari di SD bertingkat Kelapa 51, Ibu mengajar di kelas 4. Anak-anak, kali ini ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, melainkan MPLS kali ini kita lakukan secara daring, karena adanya pandemi COVID-19. Maka dari itu, kami betul-betul mengharapkan anak-anak dapat mengikutinya dengan baik di rumah. Anak-anak, berkaitan dengan materi yang Ibu sampaikan, kalian bisa melihat dan mendengar ada 4 menu materi wawasan wiyata Mandala yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, pengertian wawasan wiyata Mandala. Yang kedua, tujuan wawasan wiyata Mandala. Yang ketiga, isi wawasan wiyata Mandala. Yang keempat, peran siswa dalam wawasan wiyata Mandala. Keempat menu ini kita akan sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Anak-anak, kali ini Ibu akan uraikan dari masing-masing menu yang sudah Ibu sampaikan di awal. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian wawasan wiyata Mandala. Jika kita kupas per kata, wawasan berarti tinjauan atau pandangan. Kemudian, wiyata berarti pengajaran atau pendidikan. Sedangkan Mandala yang berarti bulatan atau kawasan lingkungan. Nah, jadi pengertian wawasan wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Jadi, dari pengertian wawasan wiyata Mandala tersebut, sekolah itu suatu tempat yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga belajar mengajar berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan wiyata Mandala, termasuk kalian siswa-siswi baru SD bertingkat Kelapa 51 berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan wiyata Mandala. Setelah Ibu menjelaskan tentang wawasan wiyata Mandala, maka akan muncul satu pertanyaan. Apa sih tujuan wawasan wiyata Mandala? Jadi, tujuan wawasan wiyata Mandala adalah diharapkan seluruh siswa dapat berperan aktif dalam meningkatkan fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Jadi kalian dapat menempatkan diri sesuai dengan fungsi sebagai warga wiyata Mandala. Selanjutnya, ada 5 hal yang berkaitan dengan isi wawasan wiyata Mandala. Yang pertama, sekolah merupakan wiyata Mandala atau lingkungan pendidikan. Kemudian, yang kedua, wewenang dan tanggung jawab penuh kepala sekolah. Anak-anak, suatu sekolah itu diperlukan seorang pemimpin yang akan mengatur, memutuskan kemana arah sekolah tersebut. Tentunya semua akan berjalan dengan baik dengan bantuan warga sekolah. Kemudian, yang ketiga,
ada kerjasama antara guru dan orang tua murid. Kalian diterima dan akan dapat belajar di SD bertingkat Kelapa 51. Salah satunya adalah kerjasama antara guru dan orang tua. Peran orang tua sangat penting untuk mendukung keberhasilan siswa dalam belajar dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Kemudian, isi wawasan Wiyata Mandala yang keempat adalah guru di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Ya, tentunya ini sudah menjadi tanggung jawab seorang guru untuk ikut mensukseskan siswa-siswinya. Kemudian, isi wawasan Wiyata Mandala yang terakhir adalah sekolah sebagai Wiyata Mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya. Jadi, sekolah ini hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak mungkin hadir begitu saja tanpa melibatkan peran masyarakat yang ada. Itulah isi wawasan Wiyata Mandala. Kita ke materi selanjutnya, yaitu peran siswa dalam wawasan Wiyata Mandala. Ada 8 peran siswa dalam wawasan Wiyata Mandala. Di sini Ibu akan membahas satu persatu dari peran yang pertama, yaitu berperan secara aktif setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, jadi keaktifan kalian dalam proses pendidikan merupakan bentuk tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar. Poin yang kedua, peran siswa dalam wawasan Wiyata Mandala wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru atau kepala sekolah. Ketika kalian mendapatkan gangguan fisik atau kalian dibuli, kalian harus segera melaporkan ke guru ataupun ke kepala sekolah. Tujuannya adalah agar gangguan dapat segera terselesaikan, segera dibenahi agar kalian bisa belajar dengan tenang dan normal seperti biasa kembali. Peran siswa yang ketiga dan keempat, membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhinya. Siswa berusaha untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar. Waktu adalah uang. Sesuatu yang kita jadikan penting dalam proses pembelajaran itu adalah memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Contoh hal kecil, kita sekalian mendapatkan tugas dari Bapak Ibu Guru, sebaiknya dikerjakan, tidak boleh ditunda-tunda. Poin selanjutnya, pemanfaatan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin dan menjaganya agar tetap dalam kondisi optimal. Jadi, proses pembelajaran membutuhkan sarana dan prasarana yang tidak sedikit dan biaya yang tidak sedikit pula. Jadi, agar proses KBM berjalan dengan lancar, kita harus menjaga fasilitas yang ada yang diberikan sekolah kepada kita. Poin yang berikut, yang keenam, mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar. Nah, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan non-pelajaran formal yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar. Kurikulum standar. Contoh, di sekolah kita ada ekstrakurikuler menari, menyanyi, permainan tradisional, musik, menggambar, melukis, dan lain sebagainya. Itu kegiatan yang dilakukan di SD bertingkat Kelapa 51. Poin yang ketujuh, siswa mengikuti kegiatan organisasi
Yang kedelapan, menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban dari proses KBM. Jadi anak-anak, jangan jadikan diri kalian penyebab gangguan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Baik anak-anak, sekiranya itu yang bisa Ibu Guru sampaikan tentang materi Wawasan Wiyata Mandala. Terima kasih, semangat berjuang, salam sehat untuk kita semua. Semoga menjadi yang terbaik di SD bertingkat Kelapa 51.